Halo, perkenalkan nama saya Devi Sintatoring Padang. Saya dari kelas B dengan NIM 45240911124, jurusan Psikologi Universitas Bosowa. Nah, di video kali ini saya akan menuntaskan tugas saya yang diberikan oleh Bapak Syarul Alim selaku dosen mata kuliah karakter minat dan bakat. Nah, materi yang saya bawakan di video ini adalah menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, inovatif, kreatif, dan memiliki rasa ingin tahu dan mencintai ilmu. Nah, nilai-nilai karakter tersebut di atas ini dapat muncul dan berkembang pada diri setiap orang. Kita sebagai pelajar atau mahasiswa harus menerapkan nilai karakter tersebut. Dan penanaman nilai-nilai karakter ini lah yang harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita agar menjadi sifat dalam tubuh seseorang, dan dari nilai-nilai ini kita bisa mengetahui kepribadian atau watak seseorang. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa nilai-nilai karakter sangat penting dalam kehidupan. Maka dari itu saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu adalah berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Adalah suatu berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Nah, berpikir itu disebabkan oleh anugerah Tuhan kepada berupa otak. Nah, dengan otak itulah manusia dapat dibedakan dari makhluk-makhluk lain seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, seluruh ahli pikir berpendapat bahwa kemajuan masyarakat itu terletak pada cara berpikir. Nah, berpikir adalah suatu gejala mental yang bisa menghubungkan hal-hal yang kita ketahui selama ini. Dan tingkah laku manusia itu dinyatakan pada inteligensi berdasarkan kesanggupan untuk melakukan tugasnya dengan cepat, mudah, dan tepat atau memadai semuanya. Nah, faktor inteligensi ini yang ketiga adalah tingkat ketepatan atau kesesuaian dari satu aktivitas. Dari segi wilayah itu inteligensi sendiri ada dua jenis. Demikian inteligensi praktis dan inteligensi teoretis. Nah, ada beberapa daftar sampel-sampel kata dan perilaku yang berhubungan erat dengan pendidikan yang digunakan pada zaman sekarang ini. Yang pertama itu adalah pengetahuan atau bisa dipanggil dengan mengingat. Yang kedua itu pemahaman. Ketiga itu aplikasi. Keempat itu penalaran. Yang kelima itu sintesis. Enam itu evaluasi. Dan ketujuh itu efektif. Nah, untuk semua itu guru harus mengajarkan semuanya itu agar kita dapat menjadi lebih baik. Yang kedua itu adalah rasa ingin tahu, oleh sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas apa yang dipelajari, dilihat atau didengar. Nah, rasa ingin tahu ini adalah emosi yang dihubungkan dengan perilaku. Rasa ingin tahu terdapat pada pengalaman manusia dan binatang. Rasa ingin tahu bisa diibaratkan seperti bensin atas kendaraan, ilmu dan disiplin lain dalam kehidupan yang dilakukan oleh manusia. Nah, rasa ingin tahu ini umumnya terjadi pada manusia dari sejak bayi sampai tua, walaupun dapat juga dilihat dari spesies binatang. Contohnya itu seperti monyet, kucing, ikan, reptil, serangga, dan lain sebagainya. Maka ketika mereka keluar dan terus keluar mencari sumber makanan, terjadilah eksplorasi. Nah, untuk eksplorasi inilah rasa ingin tahu menjadi pembakar yang utama. Rasa ingin tahu yang kuat merupakan motivasi untuk kaum ilmuwan, walaupun manusia itu seringkali bersifat ingin tahu, namun tetap saja ada yang terlewati dari perhatian mereka. Namanya juga manusia ya. Dan rasa ingin tahu juga makhluk lain selain manusia lebih didasarkan oleh naluri. Nah, panca indera akan memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan di mana itu
tanggapan itu menjadi suatu pengalamannya. Nah, pengalaman akan bertambah terus seiring berkembangnya manusia, dan hal itu diwariskan kepada generasi ke generasi kita berikutnya nanti ke depannya seperti apa. Ketiga itu adalah cinta ilmu. Nah, cinta ilmu adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Nah, manusia itu di waktu pertama kali lahir dan menetapkan diri di alam semesta ini, pendengaran, penglihatan, dan akan merupakan alat yang dengan itulah manusia dapat mencari ilmu, pengetahuan. Alat-alat itulah yang seolah-olah jendela, dan dari situ manusia dapat menengok ke alam luar dan melihat sekelilingnya. Nah, orang yang dapat menggunakan alat arti itu untuk memperoleh kemanfaatan itulah orang disebut manusia bijaksana, sedangkan yang tidak dapatlah dikatakan ia telah terlepas dari namanya manusia, atau digolongkan dengan kata lain adalah lingkungan. Nah, sudah dimaklumkan bahwa orang yang berpengetahuan itu berbeda sekali, berbeda dalam pandangan Tuhan dan berbeda juga dengan pandangan manusia. Nah, juga berbeda dengan menilai pengertian hidup. Dan orang yang berpengetahuan itu pasti tinggi nilainya, luhur derajatnya, dan terhormat kedudukannya. Sebaliknya orang tidak berilmu tentu tertutup mata hatinya dan terus nilainya turun. Nah, suatu bangsa atau masyarakat yang dapat maju dengan ilmu pengetahuan dengan baik yang di langit dan di bumi itu maksudnya ialah supaya kita dapat mengambil kemanfaatan darinya. Dapat memperoleh manfaat bukanlah suatu hal yang akan datang dua kali dan dengan senaknya, dengan sambil lalu bahwa itu dapat sempurna dengan memiliki pengetahuan yang sebenar-benarnya. Jadi pengetahuan itu tidak datang dengan senangnya dan tidak datang juga sendirinya, tetapi pengetahuan itu kita sendiri yang pergi cari begitu. Jadi karena apa yang kita hanya menumpang di dunia ini, jadi kita harus memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini dan kita mencari hal-hal yang baru dan pemikiran dan pengetahuan yang baru agar generasi kita berikutnya dapat kita wariskan ke mereka. Ilmu adalah sebuah konsep, sebuah nama dan sebuah istilah, dan terlalu banyak bangsa yang harus disebut sebagai bangsa mencintai ilmu. Tampaknya ada pula suatu bangsa lain mencintai ilmu daripada bahasa-bahasa lain. Ciri-cirinya itu diantaranya ketekunan, keterbukaan, dan keyakinan. Nah, ketekunan dan konsistensi ini adalah salah satu skill yang harus ada pada pencinta ilmu. Nah, keyakinan juga mesti ada pada percintaanmu. Dengan keyakinan atas ilmu itulah para pencinta ilmu siap mengorbankan diri mereka. Dan adapun aplikasi ilmu itu bisa berupa teknologi. Nah, oleh karena itu kita harus banyak mempertaruhkan diri kita akan kejayaan ilmu tersebut. Dan demikianlah cinta adalah pengorbanan, dan cinta ilmu berarti berkorban kepada semuanya. Nah, kita sebagai pelajar atau mahasiswa, kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara kita, dan rela juga berkorban untuk segala-galanya. Terutama lagi kita harus mencintai ilmu dan membagi ilmu kita kepada orang lain agar mereka dapat terbantu. Sebenarnya teman-teman sekalian masih banyak ya contoh-contoh nilai karakter dan tidak bakalan ada habisnya jika saya akan membahasnya semuanya.
yang saya bahas di video ini yang sering saya amati di perkuliahan dan lingkungan sekitar saya. Dan kiranya video kali ini bermanfaat untuk teman-teman atau siapapun yang menonton dan mendengarkannya. Kiranya materi ini tidak hanya terlintas di benak kalian, tetapi alangkah baiknya jika kita terapkan mulai dari sekarang agar nanti di masa depannya kita jauh menjadi lebih baik. Dan sampai di sini penjelasan saya. Kiranya lewat video singkat ini mahasiswa dapat terinspirasi untuk melakukan nilai-nilai karakter di atas. Nah, saya Devi Sintoning Padang pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita semua. See you.